Halo, perkenalkan nama saya Ni Wayanwanda Veronica dengan NIM 219143011. Saya mahasiswi dari Universitas PGRI Palembang dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Di sini saya akan sedikit membagi pengetahuan tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Sebelum itu, mari kita bahas apa itu ideologi. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata eidos dan logos, yang memiliki arti pemikiran, ilmu, cita-cita, dan juga cara pandang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi merupakan kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat atau kejadian yang memberikan arah dan juga tujuan untuk keberlangsungan hidup. Ideologi juga merupakan cara berpikir seseorang atau golongan tertentu, atau ideologi juga bisa diartikan sebagai paham, teori, dan tujuan yang merupakan suatu program sosial politik. Ideologi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. Lalu yang kedua, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan-pandangan hidup, pegangan hidup yang dipelihara, diamankan, dan dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan, dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Sedangkan fungsi ideologi menurut para pakar, yaitu yang pertama menurut Cahyono pada tahun 1986, yaitu ideologi sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual. Lalu yang kedua menurut Setiarja pada tahun 2001, ideologi berfungsi sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua dengan generasi muda. Lalu yang terakhir, menurut Hidayat pada tahun 2001, ideologi berfungsi sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan. Adapun macam-macam ideologi yang ada, yaitu ideologi Marxisme, ideologi sosialisme, ideologi fasisme, ideologi nasionalisme, ideologi kapitalisme, ideologi liberalisme, ideologi demokrasi, ideologi feminisme, ideologi anarkisme, ideologi konservatisme, ideologi libertarianisme, dan ideologi nazisme. Sedangkan Indonesia sendiri menganut ideologi demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Selanjutnya, kita akan membahas hakikat dari Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai sifat imperatif atau memaksa. Artinya, Pancasila mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Dan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar akan dikenakan sanksi-sanksi hukum. Lalu yang kedua, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila memiliki sifat objektif subjektif. Sifat objektif artinya nilai Pancasila sesuai dengan kenyataan dan bersifat universal yang diterima oleh bangsa-bangsa beradab. Lalu yang bersifat objektif maksudnya Pancasila merupakan hasil perenungan dan pemikiran bangsa Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga cita-cita para petinggi bangsa Indonesia dapat terwujud. Tetapi, bagi bangsa Indonesia sendiri, hakikat yang sesungguhnya dari Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara. Pancasila juga memiliki beberapa sebutan, yaitu Pancasila sebagai jiwa negara, lalu yang kedua Pancasila sebagai kepribadian bangsa, dan yang terakhir Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Berikutnya, kita akan membahas Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu azas
kerohanian yang meliputi suasana kebatinan dan cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah, baik moral maupun hukum negara, dan menguasai dasar, baik yang tertulis atau undang-undang dasar, maupun yang tidak tertulis atau dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Lalu yang kedua, yaitu sebagai dasar negara, Pancasila sebagai sumber tertib hukum. Artinya, sebagai sumber tertib hukum, sumber dari segala sumber hukum, maka Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan dasar yuridis sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Nomor 20 MPRS tahun 1996 atau Jo Ketetapan Nomor 5 MPR tahun 1973 dan Ketetapan Nomor 9 MPR tahun 1978. Dijelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan dari bangsa Indonesia. Selanjutnya, yaitu materi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang pertama, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Artinya, Pancasila berfungsi sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Ini juga ada di dalam Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998, tepatnya pada pasal 1. Lalu yang kedua, Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu sebagai sistem kenegaraan. Artinya, seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan. Nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai pemersatu masyarakat untuk mengarahkan dan memotivasi bangsa untuk mencapai cita-citanya sebagai identitas bangsa dan sebagai kontrol sosial. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, merupakan nilai-nilai yang telah hidup dalam masyarakat. Lalu yang kedua, berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Lalu yang ketiga, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Dan yang terakhir, bersifat dinamis dan reformasi. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu yang pertama nilai dasar, yaitu hakikat kelima sila Pancasila. Lalu nilai yang kedua yaitu nilai instrumental yang merupakan arahan kebijakan strategi, sasaran, serta lembaga pelaksanaannya. Dan yang terakhir yaitu nilai praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pelaksanaan yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasan kita yang terakhir yaitu Pancasila sebagai ideologi tertutup. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Lalu yang kedua, bukan berupa nilai dan cita-cita. Lalu yang ketiga, kepercayaan dan kesetiaan ideologi yang kaku. Dan yang terakhir, terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Baiklah, mungkin sampai di sini saja pembahasan kita tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga selesai. Bye-bye.